Baik, Pak Riji, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riji, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih juga atas kesediaan Pak Riji untuk menjadi mitra tentu bagi saya terkait kegiatan observasi di mana saya mendapatkan tugas untuk melakukan kegiatan supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Nah ini di tahap awal Pak Riji, di praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait persiapan Bapak untuk saya lakukan observasi di kelas nanti. Ya. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Nah, tujuan yang hendak dicapai oleh Pak Riji pada pembelajaran nanti itu apa, Pak? Jadi tujuan pembelajaran di kelas-kelas sekarang ini, Pak, Betul, ya. Sedang dalam materi interaksi sosial. Interaksi sosial. Jadi saya ingin peserta didik itu bisa menganalisis interaksi sosial apa aja yang ada di dalam masyarakat. Karena kedepannya untuk peserta didik itu sendiri untuk bisa kembali lagi ke masyarakat. Dan setelah itu, setelah bisa menganalisis interaksi, peserta didik diharapkan bisa menyampaikan, presentasikan faktor-faktor pendorong interaksi itu sendiri. Itu yang tujuan pada modul yang nanti akan disampaikan kepada anak. Oke. Nah, dari tujuan tersebut selama proses nanti pembelajaran di kelas, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Riji apa? Dalam pengembangannya mungkin saya ingin lebih menekankan pada interaksi, agar peserta didik ini bisa menggali potensinya dengan seluas-luasnya, dengan potensi dirinya sendiri untuk menemukan apa itu interaksi sosial di masyarakat, agar ketika saya berinteraksi dengan siswa lebih dalam, maka saya akan memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk mencari apa itu interaksi sosial. Mereka bisa mencarinya mungkin lewat internet, lewat jurnal, sumber yang kalian. Ya, jadi lebih fleksibel. Yang dicapai ya. Nah, terus untuk mencapai area pengembangan itu strategi apa yang telah dipersiapkan oleh Pak Riji yang nanti akan diterapkan di kelas? Jadi saya menggunakan strategi interaksi, dialog atau dialog lebih mendalam terhadap murid agar bisa lebih tahu karakteristik dari murid itu sendiri, dan tentunya saya menyiapkan bahan dan alat ajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran di modul ini. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan strategi yang telah dipersiapkan oleh Pak Riji itu nanti bisa diterapkan dengan lancar dan tujuan dari pembelajarannya tercapai, sehingga fokus pada area pengembangan yang dicapai oleh Pak Riji terhadap peserta didik yang akan ditemui nanti di kelas itu bisa terwujud. Amin. Ya, mungkin untuk sesi praobservasi cukup sekian, Pak Riji. Semoga nanti pada saatnya di kelas bisa berjalan dengan lancar dan sukses untuk anak-anak yang Pak Riji. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu nanti di kelas ya, Pak Riji. Siap. Izin ya, saya mengawasi atau mengamati selama proses pembelajaran. Ditunggu sekali, Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi, kita berdoa dulu
dipimpin oleh ketua kelas ya. Mangga Repan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat siang semuanya. Siang. Sudah sarapan siang? Sudah sholat? Sudah ya? Ya. Supaya di siang hari ini semangat kita masih pagi ya. Kita harus sarapan dulu, makan dulu ya, biar kuat. Tapi semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Kelihatan semuanya masih pada ceria. Walaupun ada yang cemberut. Ya, harus semangat pagi ya. Walaupun udah siang. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran dan pemberian materi, Bapak ingin kalian melihat dulu samping kanan, bawah, atas, kalau ada sampah. Karena pembelajaran yang enjoy itu pembelajaran yang nyaman. Ya. Tidak ada sampah di kelas, ya, aman. So, kalau ada, bisa dibuang dulu keluar. Kalau ada sampah. Di kolong meja nggak ada? Di atas meja? Nggak ada ya? Nah, terus udah ya, bersih ya? Nyaman? Nyaman. Kata pepatah, bersih adalah iman. Nah, jadi kita harus berseka bersih ya supaya kita aman dan nyaman. Nah, saya mau mengabsen dulu nih, biar saya tahu nama lengkap kalian, ya. Terus siapa yang tidak hadir. Ajelia, Hadir. Pasya, Hadir. Firman, Hanipa, M. Irhas, Ihsan, sakit. M. Irhas ada ya. Rajka, Repi, Rehan, Repan, Salma, Salwa, Sanda, Selfie, Sopi, Siti, Siva. Ya. Yang tidak hadir, Ihsan. Ya, karena sakit. Kita doakan teman-teman kita yang sakit supaya bisa lekas sembuh. Amin. Dan bisa cepat bergabung dengan kita. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum ke pembelajaran, coba buka buku sosiologi, hanya buku sosiologi. Buku yang lainnya jangan dibuka. Ada semuanya? Nah, sebelumnya, dari materi sebelumnya, adakah yang ingin kalian tanyakan tentang materi sosiologi? Nggak ada? Tentang pengertian sosiologi,
tentang hakikat sosiologi atau apapun itu? Nggak ada? Nah, kalau gitu sekarang kita akan belajar materi baru. Ada yang tahu materinya apa? Belum. Belum? Mau tahu? Mau dong. Materi kali ini kita akan belajar mengenai tentang interaksi sosial. Nah, kalian pernah melakukan interaksi? Seperti apa? Berkomunikasi, ngobrol, terus WhatsApp, ya, kerja kelompok, ya, teleponan, sleeping call. Ada? Oh, sleep call, bukan sleeping call ya, sleep call, ya, sleep call, ya, bukan sleeping call. Itu juga termasuk interaksi kah? Terus, apakah komunikasi itu penting? Kenapa? Untuk menjaga suatu agar silaturahmi tidak terputus. Good. Ya, nanti kita akan bahas ya apakah penting interaksi itu bagi manusia, komunikasi, dan apa syarat dari materi ini adalah untuk ya memberikan kalian wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya interaksi bagi manusia. Dan diharapkan nanti ke depannya kalian bisa berinteraksi dengan baik dan benar. Tentunya yang di interaksi yang dalam segi positif. Ya. Sebelum ke materi, saya akan memperlihatkan dulu video. Oke, sebelum di video, adakah di antara kalian yang di wilayahnya, di daerahnya, di RT-nya atau di RW-nya pernah berkomunikasi di depan umum? Pernah. Nah, siapa? Irhas? Si Pak, jadi apa sih Pak? MC Murotalan. Pasya MC di mana? Di sekolah. Di sekolah, namun di lingkungan pernah? Belum pernah. Gimana rasanya jadi MC di sekolah? Deg-degan, Pak. Deg-degan ya. Nah, itu adalah salah satu interaksi ya. Ada lagi selain Pasya? Nggak ada. Paling ada siapa? Salwa. Paling kebanyakan interaksi individu dan individu ya. Nah, sebelumnya kita nonton dulu video. Kelihatan? Tangkap ya gambarannya. Ini tuh rapat apa? Video kedua. Absurd.
Udah ya ini ya. Nah, dari 3 video itu, menurut kalian maknanya itu kan beda-beda interaksinya ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada yang bisa menjelaskan interaksi tentang apa? Hah? Ada interaksi individu dan individu, kelompok dan. Nah, untuk jelasnya, mari kita lihat materi tentang interaksi sosial. Ada yang tahu ini siapa? Asteroid. Siapa? Aristoteles. Tepuk tangan buat Tidas. Ini adalah Aristoteles ya. Aristoteles ini dilahirkan di Yunani tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Ada yang udah lahir di sini? Belum. Ibu kalian udah lahir? Belum. Kakek? Belum. Uyut? Belum. Udeg-udeg? Janggawareng? Belum. Gantung siwur? Parumun obor? Belum ya? Nah, ini tuh sebelum Masehi loh. Kalau sekarang kan Masehi, berarti Masehi sekarang sudah berjalan 2024 tahun. Nah, ini sebelum Masehinya ya. Beliau sudah menjadi seorang filsuf. Filsuf itu kalau sekarang itu akademisi ya, filsuf. Tapi ada juga jurusannya ilmu filsafat. Nah, Aristoteles, ada yang tahu manusia menurut Aristoteles itu apa? Hakikat manusia menurut Aristoteles. Tidak bisa hidup sendiri. Terus? Ada lagi? Makhluk sosial. Ya, betul. Menurut Aristoteles, ya, hakikat manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dari mulai dia lahir sampai dia meninggal, dia membutuhkan manusia lain untuk hidup. Ya. Karena kodrat dari manusia itu adalah bersama dan bersosialisasi. Dari kalian lahir, ya, merojol, ya, sampai kalian diajari berjalan, berlari, ya, dihuapan, ya, sampai sekarang kalian besar seperti ini, sampai kalian nanti meninggal, kalian membutuhkan orang lain. Bener nggak? Ada yang membutuhkan orang lain? Ada? Siapa yang membutuhkan orang lain? Ya. Maka dari itu, manusia ini adalah makhluk sosial, ya, dan harus hidup bersama dengan masyarakat. Itu artinya mereka harus sering berinteraksi. Ada yang jarang berinteraksi? Ada ya. Yang introvert ya? Semuanya introvert. Tapi emang hampir semuanya cewek introvert. Tapi di Indonesia itu cuma ada 2, introvert dan extrovert. Nah ini yang akan kita bahas. Ya. Yang pertama, ini tentunya materi kita interaksi sosial. Ya. Terus ada ini dulu, hakikat interaksi sosial itu apa? Terus syarat-syaratnya, ya. Terus ke pendekatan interaksi dan ke faktor pendorong interaksi sosial. Hakikat interaksi sosial itu apa sih? Yang pertama, kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Seperti dikatakan tadi, kata siapa? Aristoteles, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri dan harus hidup bermasyarakat. Ya. Mantakna anu punya musuh, karena ada pepatah, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Nah itu masuk tuh hakikat manusia sebagai makhluk sosial.
untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Di sini ada yang tidak punya hasrat ingin berteman, yang tidak punya hasrat ingin bergaul. Bergaul, berteman teh mentak laleuseeh itu. Atau ngobrol sama orang teh bikin saya capek. Ada yang seperti itu ya. Tapi tidak sering gitu kan. Atau saya mah takut ketemu orang. Ada? Nah, Gilin. Gilin ini adalah ahli sosiolog. Nah, kalau ini masih muda ya. Enggak sebelum Masehi. Jadi menurut Gilin ini mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial dinamis menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok atau antar kelompok. Yang dinamis itu seperti apa? Yang dinamis itu seperti apa sih? Kalian tahu roda berputar? Kadang yang di atas di bawah di atas, di tengah, di samping. Nah, dinamis itu berubah-ubah. Ya. Ada konflik, ada kerjasama, terus ada kecewa, ada suka, ada duka, ya. Ada rasa sayang, cinta. Seperti di kelas inilah layaknya ya. Di kelas ini seringnya berkonflik atau bekerja sama? Kasih. Nah, secara sosiologis, kontak sosial itu tidak selalu terjadi melalui interaksi, katanya guys. Hubungan fisik tidak selalu interaksi hubungan fisik. Sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh. Tanpa saling menyentuh berarti gaib ya. Seperti apa contohnya? Ya. Teleponan. Ya mah jigana pusing kieu nya. Benar di telepon pinjol jigana nya. Rentenir bisa. Ini apa? Email. Ada yang suka surat menyurat melalui email? Pakai email? Atau pakai WhatsApp? Facebook? Facebook bisa. Lewat message. Instagram? Sering. TikTok? Berarti Gen Z itu lebih sering menggunakan media sosial TikTok ya? Kontak sosial tanpa komunikasi tidak bermakna apa-apa tanpa adanya interaksi. Ya. Karena masing-masing pihak tidak saling memahami maksud dan perasaan berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disebut interaksi sosial. Benar nggak? Kontak sosial tanpa komunikasi itu tidak bermakna. Pacicing-cicing, pacicing-cicing bener tak? Jika mun kalian di kelas ieu tanpa mengenal satu sama lain, tanpa ada tujuan, jelek we. Pepe. Nah, oleh karena itu harus ada komunikasi. Ini ya. Adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada stimulus dan respon tadi. Interaksi harus berpedoman kepada norma-norma atau kaidah acuan. Jadi kalian kalau misalkan berinteraksi, berkomunikasi itu harus dengan sopan santun ya, dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat itu. Kalau misalkan di Medan, kalau kalian ke Medan itu kayak yang ngobrolnya itu kenceng, keras, padahal itu adalah kebiasaannya. Jadi kalian jangan kaget. Nah, beda lagi kalau di Sunda ada yang ngobrolnya keras, terus jika nunyarekan gitu, terus kasar, kan asa gimana ya, tidak cocok. Nah, itulah kenapa komunikasi dan interaksi itu harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Adanya reaksi dari pihak lain, ya, harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Interaksi sosial bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Jadi interaksi sosial itu harus
berkesinambungan. Kalian di sini pengen sampai kelas 10 5 aja? Silaturahmi? Enggak kan? Pengen selamanya. Pengen naik udah pasti. Pengen selamanya kan silaturahmi teh? Ya. Next. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Jadi interaksi sosial ini ya adalah salah satu studi yang penting di dalam sosiologi. Karena menyangkut kehidupan atau kebutuhan dasar dari manusia. Nah, dalam mempelajari interaksi sosial, sosiolog menggunakan pendekatan tertentu. Nah, dikenal dengan perspektif interaksionis atau interaksionis perspektif itu tidak hanya dilihat dari verbal dan non-verbal, tapi juga ada simbol. Memberi tanggapan, respon terhadap rangsangan dari luar, melainkan menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan asas situasi. Coba ada yang bisa menjelaskan? Ya. Ini ada stimulus, ya, interaksi. Misalkan cewek digerowan ku lalaki, ya. Terus si cewek itu tuh melihat dulu laki-lakinya respon enggak. Untuk direspon bisi kuna naon. Lamun direspon bisi ngudag gitu ya. Nah, ini mendefinisikan berarti kalian, ya. Nah, respon kalian seperti apa? Apakah lari? Apakah terbang? Atau nyamperin dia? Nah, itulah menurut W.I. Thomas tentang bagaimana siklus interaksi. Saya ge lamun digerowan kuno asing pasti akan mendefinisikan dulu naon nih. Bisi mau ujug-ujug. Tah, bisi mau ujug-ujug saya teh diculik gitu kan. Dibekap, gitu dihipnotis, pasti mendefinisikan dulu. Setelah definisi ini, oh iya mah moal bener lompat berarti A lompat gitu ya. Oh iya mah kakek-kakek perlu bantuan. Nah, akan terjadi respon yang berbeda-beda ya dari setiap individu. Sosial adalah hal yang sederhana. Kalau secara kasat mata ya, adalah hal yang sederhana. Tetapi jauh lebih dari itu. Interaksi sosial itu melibatkan psikis atau psikologi, ya, yang dapat berdiri sendiri atau berfungsi bersama-sama. Nah, apa aja sih faktor pendorong terjadinya interaksi sosial itu? Ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, ada simpati, dan ada empati. Nah, secara rinci ya, saya akan membagi kelompok ya dari kelas ini menjadi 4 kelompok untuk mencari tahu lebih dalam tentang faktor terjadinya interaksi sosial. Nah, Bapak nanti akan memberikan kalian LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, jadi nanti kalian isi, ada gambar di sini, ya. Jadi sama contohnya. Nah, ini dengan contohnya, ini dengan contohnya, semuanya dengan contohnya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Simpati. Kalian pernah bersimpati? Pernah. Apa simpati pada apa? Sedih? Menghibur teman kan? Menghibur teman, benar. Siapa yang dihibur temannya? Pas ya. Bukan ini mau. Terus? Isi sama aktivitas duanya? Udah? Isi sama aktivitas duanya udah? Udah. Yang jelas pengertiannya, terus contoh-contohnya, ya, undian. Tuh 2, 3.
Pada gambar ketiga, faktor pendorong pada gambar tersebut adalah faktor sugesti. Karena dokter adalah salah satu profesi yang pasien percayai untuk menggerakkan hati dan mendorong untuk melakukan pandangan yang menjanjikan pasien untuk menjadi lebih sehat atau sembuh. Dari kelompok 3, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari LKPD faktor pendorong interaksi sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Salwa Rosyana sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Azelia sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Rachel Malianti sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Safira Ayu sebagai pembaca. Pada gambar pertama akan dijelaskan oleh Azelia. 1. Imitasi. Imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya seperti pada gambar pertama, adanya seorang anak yang meniru ayahnya yang sedang memangku laptop. Pada gambar 2, empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Ini minyak kemampuan untuk melihat dan presentatif orang lain merasakan emosi mereka dan menunjukkan kepedulian terhadap situasi yang mereka hadapi. Contohnya pada gambar kedua, hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya seperti pada gambar pertama, adanya seorang anak yang meniru ayahnya yang sedang memangku laptop. Pada gambar 2, empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh Dalam interaksi sosial, biasanya ada tanggapan dari pihak yang diajak berinteraksi, baik berupa tindakan, ucapan, maupun respon nonverbal. Sekian, cukup. Ada pertanyaan yang lain? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada Kan sedang menepuk, bukan batuk gitu ya, tapi lagi nangis. Ya. Terus yang ketiga ada dokter, ya wanita lagi ke dokter. Yang pertama itu gambar apa? Faktor apa? Imitasi. Yang kedua? Simpati. Yang ketiga? Sugesti. Kita refleksi dulu ya. Refleksi. Nah, apa aja sih yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Interaksi. Berkomunikasi. Terus? Faktor pendorong. Dan? Apalagi? Interaksi sosial tentang gilin. Apa tentang gilin nih Pak? Jadi materi kita kali ini adalah interaksi itu adalah sesuatu yang mendasar bagi kebutuhan manusia. Betul tidak Pak Sia? Betul. Ya, adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi Manusia. kita. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial harus bisa menjaga interaksi kita. Sandi rumput ya. Nah, terus selain simbol, syarat ya, ada juga pendekatan sosiologi terhadap interaksi sosial. Yaitu teorinya disebut interaksionis simbolik. Interaksionisme simbolik atau perspektif simbiolis. Ya, itu ya. Ya, ada perspektif simbolik, ada interaksionisme simbolik. Terus ada lagi faktor terjadinya interaksi sosial. Ya, apa aja faktor terjadinya interaksi sosial? imitasi, Terus sugesti. dan empati. Ya, ada 4 ya. Itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai. Mohon izin Ibu Rini, Cici, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama, terima kasih atas waktu dan hadirnya. Pertama untuk Ibu Rini sebagai pengajar praktik datang ke sekolah SMA 7 untuk mendampingi saya untuk melakukan pasca observasi, dan terutama kepada Pak Ricci ya, sudah pertemuan ketiga dari pra, kemudian observasi dan akhir di penghujung dari program yang saya melakukan tugas, yaitu pasca observasi. Terima kasih Pak Ricci atas kesempatan dan mohon maaf yang sudah direpotkan terus. Oke, Pak Ricci, terkait dari pelaksanaan observasi kemarin, saya melihat langsung Pak Ricci berinteraksi dengan anak-anak di kelas 11 yang Bapak ajar. Pertama, perasaan Bapak gimana ketika ada saya di sana? Untuk perasaan saya tentu senang, Alhamdulillah. ada teman untuk berdiskusi nantinya terkait bagaimana pembelajaran saya, terus bagaimana seharusnya sebaiknya saya, dan bagaimana memperhatikan peserta didik, apakah peserta didik tersebut senang dengan apa yang saya sampaikan dan saya berikan seperti itu. Kalau untuk tubuh ada ya. Karena mungkin ya saya biasanya belajar sendiri, memberikan materi sendiri, dan pas itu ada Bapak bikin perhatikan, tapi saya senang. Alhamdulillah ya, tidak mengganggu intinya Pak ya. Tidak. Alhamdulillah. Nah, terkait dari tujuan ya, saya mendengar Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat observasi kemarin, itu gimana? Tercapai atau gimana Pak? Alhamdulillah kemarin tujuan pembelajaran bisa tercapai. Tercapai ya. Interaksi dengan peserta didik, dan saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan seperti itu, dan peserta didik pun menerimanya dengan antusias, dan saya pun menjelaskan bahwa materi apa saja yang akan saya kerjakan, terus disertai dengan bahan-bahan alat-alat yang memang kekinian Pak, seperti itu. Baik. Memang peserta didik zaman sekarang itu harus dengan model dan alat kekinian, seperti yang Adaptif, disampaikan ya? oleh Bapak. Betul, baik. Terkait area pengembangannya, yang ditargetkan tercapai. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. Kan seperti Bapak bilang bahwa peserta didik itu adalah insan-insan yang berbeda hati. Maka dari itu saya membaca, membuka tentang memberikan berdiferensiasi. Jadi saya terapkan itu di kelas, ya, ternyata betul. Pembelajaran itu harus berdiferensiasi dan berpusat pada diri, karena perkembangan dan karakter siswa itu berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada intristik, bahkan ada yang sukanya audio visual. Jadi saya terapkan, alhamdulillah Oleh alat dan bahan yang disiapkannya tadi. Alhamdulillah anak-anak antusias untuk mengikuti pelajaran, khususnya materi tentang interaksi sosial. Oke, ya. Jadi terima kasih Pak, dan saya juga izin menyampaikan terkait catatan selama observasi pembelajaran bersama Bapak ya, membersamai mata pelajaran Bapak itu sebagaimana yang Bapak sampaikan, saya sangat sepakat
dengan yang disampaikan. Dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan itu saya melihat memang tercapai, area yang dikembangkan tercapai, kemudian strategi yang Bapak persiapkan, kemudian Bapak terapkan untuk mencapai tujuan itu betul-betul dilaksanakan. Jadi sejalan dengan perasaan Bapak dan prediksi Bapak, dan saya yakin melalui guru-guru seperti Bapak inilah anak-anak itu akan tercerdaskan, dan hadirnya kita sebagai guru itu bisa menginspirasi itu akan dirasakan. Ya. Terakhir ini terkait dengan rencana tindak lanjutnya. Kan sudah gitu ya, kita bareng-bareng rencananya tindak lanjut selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan, apa yang akan Bapak kembangkan? Tentunya saya akan terus mempertahankan proses belajar seperti ini, Pak. Karena memang ini adalah proses belajar yang adaptif, yang sesuai dengan kebutuhan murid zaman sekarang. Menjawab bahwa peserta didik itu memang suka dengan pembelajaran yang estetik, yang sesuai dengan gaya-gaya belajar mereka, dan mungkin saya akan terus berinovasi karena saya juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Mungkin nanti tidak lagi belajar dengan model-model yang konvensional, tapi juga mungkin lebih futuristik ke depannya. Jadi saya harus lebih berinovasi lagi. Betul. Kemanfaatan teknologi yang ada di kita kembangkan, karena itu juga bagian dari aset sekolah yang dimiliki. Ya, itu terima kasih. Itu juga menjadi stimulan buat saya yang sama-sama sebagai guru di sini. Kita memang betul harus berinovasi dalam melayani kebutuhan belajar murid, karena mereka itu adalah sumber sebenarnya ya, sumber belajar kita gitu. Jadi ketika kita mampu menjawab kebutuhan murid, maka kesuksesan itulah intinya sejatinya sebagai seorang guru, menginspirasi anak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait catatan pasca observasi di kelas. Sekali lagi Bapak, terima kasih atas diberikannya kesempatan saya untuk terlibat langsung dalam pembelajaran Bapak. Mohon maaf kalau mengganggu ya, tidak biasanya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa barter ya, sekali tukeran. Biar saya juga mendapatkan masukan dari Bapak gitu. Terima kasih Bu Winnie sudah membersamai. Akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Mas ya. Terima kasih Bu Winnie.